Kita ngobrolin kemarin lu kan ke acara apa? Kosum piknik. Ya, ya. Nah, itu juga sebenarnya kan salah satu bentuk eh sebenarnya itu usaha juga ya, Mas ya? Usaha, Itu hitungannya usaha juga. usaha. Usaha yang dilakukan tapi punya nilai-nilai konservasi alam. Ya. Kan kosum Piknik ya. ya. Itu waktu kemarin berapa orang yang akhirnya datang, Mas? Jadi waktu itu yang datang kira-kira Total lebih 20 lah. lebih 20. 30-an. Oke, 30-an. Karena terbagi menjadi 3 kelompok. Ada kelompok atau 4 kelompok ya. Gitu. Nah, itu lokasinya tuh kayak di perbukitan gitu ya, Mas ya? Ya, di kalau di Jogja tuh kayak di mana sih? Kaki Bukit Kaliurang. Iya, hampir Kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Ya. Dan kebetulan mungkin apa ya? Usaha ini gitu ya. Meskipun mungkin sifatnya tidak murni ya. Namanya Bihab. Bihab ya. Bihab ini dimiliki oleh Guru Rosi dan beliau juga pernah di Indonesia dan cukup mahir berbahasa Indonesia. Ya, gitu. Ya, karena suaminya beliau tuh orang Indonesia dulu ke Sandy Cleaners. Dia dulu salah satu pembimbing PPIA. PPIA tuh Persatuan Pelajar Indonesia Australia. Dia banyak inilah, banyak punya kontribusi lah. Nah, kemarin kegiatan itu sebenarnya sejak awal saya datang ke Bihab itu sudah punya feeling ini keren ini gitu. Dari pertama kali datang gitu. Itu sebelum ada kegiatan piknik kosong itu. Jadi hanya diskusi begitu, kemudian kita disajikan makanan sehat betul. Yang belum tentu kita doyan. Jadi ada makanan yang paling menarik adalah pakai semut rang-rang itu. Iya. Ada ternyata ada bukan dia semutnya hijau. Kalau nggak salah itu, tahu gue ya. Nggak tahu sekarang udah berubah belum. Tapi itu memang jenis semut yang bisa dimakan. Iya. Dan mengedukasi dengan baik gitu. Dan memang makanan sehat semuanya yang disajikan. Buat saya yang bukan penggemar keju, ngelihat keju yang dari susu kambing lah ya. Itu kalau gue susu keju kambing, gue tuh trauma Mas. Jadi alkisah suatu hari gue pernah ditawarin ini ada keju susu kambing, gue makan. Itu mulut gue bukan nggak enak sih Mas, tapi habis makan itu mulut gue tuh rasanya kayak ada kandang kambing itu. Lebih perengus dari lo makan daging kambing gitu. Akhirnya makanya yang waktu di tempatnya si siapa yang di JT itu ya. Si Cak ya apa siapa tuh gue lupa lagi. Gue nggak mau lagi tuh. Terus gue bilang sama istri gue pernah makan tapi rasanya kayak kandang kambing gitu. Akhirnya istri gue juga gak makan. Terus dia ngomong lagi ke teman yang lain, akhirnya pada gak mau makan gara-gara gue mau ngerasa bersalah juga sih. Tapi sebenarnya bukan gak enak gitu. Tuh, emang baunya aja gitu. Kita belum bisa. Lo pernah makan? Belum. Nggak bisa juga. Jangan gara-gara gue juga. Gitu. Jadi makanan sehat semuanya, kemudian dia cerita tentang gerakan yang dia lakukan di situ. Bagaimana ada salah satu binatang yang hampir lah punah, pendigot itu, dan mereka coba untuk melestarikan itu bersama dengan elemen-elemen yang lain. Jadi ada kampus, ada akademis, ada organisasi yang lain juga. Nah, kemudian di sana cukup informatif dan punya berbagai macam alat bantu untuk mengedukasi. Jadi saya tuh dari mulai flyer dikasih, buku dikasih, link dikasih, kemudian semacam kayak buku saku dikasih, terus informasi-informasi yang tertempel di ruangan itu sangat membantu sekali. Dan gongnya adalah ketika kemarin diajak untuk kosum piknik. Wah, itu baru. Sebelum masuk ke kosum piknik itu, yang kita siang hari bareng-bareng itu kita tuh
jalan ke area bukitnya, dan itu nggak jauh ya, Ya, paling cuman 200 200 meter. meteran gitu. Tapi so many information that Ya, we got ya. ya. Termasuk di situ gue baru tahu si Bandicoot itu ternyata dia punya fungsi untuk ngegemburin tanah. Tanaman raspberry itu ternyata kalau diatur itu punya fungsi. Itu kan nggak kepikiran Mas. Iya. Jadi dia ngontrol tanaman raspberry itu supaya menyerap air hujan dengan baik gitu. Iya. Pertumbuhannya diatur. Terus itu ada pup koala, ada pup Iya. kanguru, segala macam tuh. Iya. Itu kita belajar dari situ juga, dan menurut gue itu sesuatu yang baru, karena gue yakin kayaknya ada beberapa istilahnya kayak usaha edukasi seperti ini di Indonesia udah ada, tapi kebetulan gue belum pernah ketemu gitu loh. Jadi pas pertemuan kayak gini kemarin, amazed banget gue, itu yang Iya. saya makin hari. Iya. Dan serius. Jadi ketika beliau menginformasikan ini rumput asli, Ya. jangan diinjak. Aha. Itu wow, rumputnya ya, karena ini makanannya Bandicoot Dari kota tadi, Iya. betul. Jadi karena curah hujan minim sehingga betul-betul kalau makanan hilang ya sudah gitu. Makanya itu buat saya pengalaman pertama yang wah ini keren banget nih, saya harus belajar banyak nih di sini gitu. Nah kebetulan di sesi yang pertama itu kita jalan-jalan bisa langsung lihat koala yang ada koala di tempat liar ya, di alam liar gitu, lihat kanguru gitu tuh. Beda banget dengan di zoo ya. Kalau di zoo mereka tetap tertekan seperti itu. Nah, terus apa yang artinya dia kemasannya seperti apa Mas? Itu kan memang posum piknik itu, jadi kegiatan posum piknik itu dilakukan malam ya? Iya. Jam berapa? Jam 6 mungkin ya? Ya mulai dari jam 5. Dari jam 5 sampai jam 8. Nah, jadi itu jalannya lebih jauh dari kemarin kita lebih jauh. itu. Tapi enggak cuma sepanjang, jadi hanya ke kanan dan ke kiri dari area itu. Tapi sebelum ke situ, saya melihat Bihap ini memiliki banyak program, Bang. Program yang itu tadi membidik berbagai macam pasar. Salah satu contoh yang pertama yang saya juga berkesan adalah bagaimana mengundang para lansia untuk berkegiatan bersama. Konsepnya sederhana. Orang kalau sudah lansia, apalagi mereka bukan orang asli sini. Orang asli kan rata-rata kalau nggak dari Inggris, dari Jerman gitu ya. Nah, banyak pendatang gitu. Mereka pasti kangen tuh untuk satu, makanan aslinya dulu seperti apa. Yang kedua, penggunaan bahasa aslinya. Jadi di Bihap ini punya kegiatan itu, Bang. Para lansia berkegiatan, ada yang memasak, ada yang membuat craft, tetapi dengan bahasa ibunya mereka dulu. Kemudian kalau kuliner ya kulinernya dulu seperti apa. Nah itu kan seperti bernostalgia. Jadi kayak misalnya kalau gue yang datang itu akan ada ayam taliwang, plecing kangkung, atau kalau Mas Kirman datang akan ada gudeg dan nasi kucing misalnya gitu kan. Jadi itu kan bernostalgia banget gitu. Dan itu menyehatkan ketika mereka bisa berkolaborasi dengan usia yang sama, ngobrolnya kan nyambung. Sekarang kita ngomong sama yang lebih kecil, kita nggak paham ngomong apa gitu. Betul. Temanya apa gitu kan sudah jauh berbeda. Nah itu yang pertama. Yang kedua, di posum piknik ini itu kemarin banyak dari anak-anak sampai dewasa soalnya. Nah, jadi tidak hanya dewasa saja, pasarnya variatif ya, sangat variatif. Kemana? SD kelas 5. Oh ya, ada SD kelas 5 4 orang. Oke. 4 orang, kemudian yang anak-anak SMA ada, yang dewasa ada. Yang tua juga ada. Jadi komplek kemarin. Nah, saya ketemu tim sama yang anak kelas 5 SD itu, jadi saya tahu. Oke. Jadi posum piknik ini kemasannya menarik. Yang pertama adalah sebelum kita mulai, kita dibagi dulu kelompoknya. Ada nama di name tag begini, kemudian kelompok hijau, kelompok biru, kelompok merah gitu, kelompok kuning. Itu nanti leadernya sendiri-sendiri.
Nah, kemudian waktu masih sore, jadi saya datang waktu itu jam 4.30. Oke. Sampai sana 4.30, bagi nama, kemudian disuruh untuk jalan dulu di keliling halaman depan. Halaman depan. Ya. Oke. Nah, di halaman depan itu kan ada kandang ayam, ada rumput-rumput, ada pohon gitu ya, agak luas. Nah, di sana itu udah disiapkan Bang. Tongkat kayu kecil, mungkin 2 jari lah ukurannya. Kemudian ditanam di tanah. Terus ada tulisan kertas yang dilaminasi. Oke. Nah, di tulisan itu ini milik siapa lah gitu. Oke. Nah, ditancapkan di rumput-rumput. Ada beberapa titik, jadi kita nyari nyebar gitu. Kita kan penasaran apa ini gitu. Ternyata apa? Di bawah kayu yang ditancapkan itu ada kotoran loh. Kotoran binatang. Kotoran. Oh, oke. Oke. Kotoran binatang Ada pup apa gitu. ada. Nah, kita disuruh menebak. menebak ini kotoran apa. Jadi pas pertama kali saya datang, wah, kalau kambing kan bulat-bulat ya. Lah, ini apa kok lonjong-lonjong ya? Saya kan nebak, Tapi nggak dicobain kan nomor. si Jennya kambing, si Jenny bilang, tapi itu nggak bisa dibanding itu ya. Jangan pikirannya yang pemilu aja. Jadi saya nebak apa ya? Dia kayak kotoran kambing tapi ya meruncing. Apa ya? Kan literasi tentang kotoran ternak ya di Indonesia ya. Di sini kan nggak tahu juga. Betul. Jadi asal nebak. Kanguru. Nah, tulisan kan di depannya ada tulisan ini punya siapa. Nah, ketika kita sudah menebak, nah kita bisa balik itu kertasnya. Jadi jawabannya itu di balik kertasnya. Oke. Di situ Dan ternyata itu punyanya serigala. Oh. Jadi ini Fox. kotoran Rubah. Rubah ini kayak gini loh gitu. Jadi bentuknya gini kan jadi tahu. Terus tidak lagi tempat. Pikiran sih gue. Jadi serius juga nggak kepikiran sih gue bikin kayak gitu. Tapi terus pindah nih kita jalan lagi, menemukan tongkat lagi. Bentuknya mirip kayak kotoran kambing. Agak runcing tapi kecil-kecil. Kan bayangan saya wah makin kecil nih. Mungkin mungkin rubah itu berteman dengan kambing. bukan apa? Panikat. Binatang yang Gombat. bukan gombat yang panikat. Panikat. Saya nebak gitu. Itu jujurannya ya kita nebak terus nanti balik. Ngebalik itu ya gitu kan. Jadi saya nebak si Jerry bilang apa nih? Panikat. Karena kan kecil. Kan panikat kecil kan ini. Kayak tikus lah gitu. Terus coba dia. Anak rusa. Anak rusa. Terus di sampingnya itu ada kotoran yang mirip tapi lebih besar. Nah, saya kepikiran logikanya lain. Kalau ini ada anaknya, pasti ada emaknya. Emaknya nih. Terus rusa. Benar. Karena kalau lo datang terus lo ngebalik kertasnya langsung, itu tidak akan seru gitu kan. Yang sebenarnya lo bisa kan lakukan itu kan. Ya menariknya, maksud gue tahu itu. Betul. Artinya kalian juga sebagai orang yang eksplor, itu kan nggak buru-buru langsung balik ke tas ya, gitu. Tapi kan pada memang nggak diberitahu, pada tebak-tebakan dulu kan. Jadi gitu. si guide-nya itu yang memandu. Jadi kan kita nggak tahu ini permainan apa kan, cuma kira itu kan lihat terus dia jelasin. Ternyata suruh nebak. Nah, begitu kita nebak, coba dicek. Nah, kita baru tahu ternyata jawabannya di belakangnya itu, gitu. Itu wah, gitu. Nah, jadi keren. Akhirnya pas misalkan nih, agak kritik juga nih. Pas jalan lagi, saya nebak kan, koala. Langsung dibilang, emang ada pohon yang tinggi di sini? Nggak ada sih. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Diajarin untuk berlogika juga gitu kan. Koala tuh pasti dia di pohon yang tinggi. Nah, kebetulan di depan kan pohonnya nggak ada yang tinggi. Dia hanya melandai begitu. Nggak mungkin koala. Dia langsung bilang gitu. Artinya dengan secara tidak langsung kita mendapatkan informasi ya koala itu nyari tempat tinggalnya pasti tempat yang tinggi. Terus begitu coba
Karena itu possum, kotoran possum. Oke. Ya, kan seru lah keliling-keliling gitu. Ah, Terus setelah selesai, kemudian di briefing tentang rute yang akan kita jalani, termasuk ada sesi sharing oleh penelitinya langsung, Mbak. Jadi peneliti Benicot itu. oke. Jadi dia dari spesialis dia Benicot dari gitu ya. Universitas Adelaide. Oke. Jadi memang expert. Kemudian dia buka menjelaskan sekilas, kemudian sharing tanya jawab. Kita tanya-tanya, terus saya tanya. Kalau saya nanyanya binatang apa yang membuat si Benicot itu takut? Ternyata dia takut sama burung kakak tua yang besar karena itu agresif. Oh gitu, dia Iya. diserang. Diserang kayak gitu. Kemudian ada juga kadang-kadang dia juga dengan kangurin dia juga takut. Jadi tambah ini nih, dia itu Tambah ilmu. gitu. Iya. Dan berapa usianya dan sebagainya itu banyak anak-anak pada tanya. Di sini anak kritis. Tanya aja. Oh iya, sebenarnya enggak, karena gue pernah ya, dulu kan gue waktu ngambil master di sini, gue sempat sit in di sekolah gitu ya, salah satu sekolah. Mereka tuh ini padahal masih kelas kecil nih, kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Gue ingat banget, gue duduk waktu itu terus gurunya bacain cerita gitu. Nah, ini misalnya gitu ya, yang diceritain adalah cerita maling kundang gitu, misalnya gitu ya. Nah, at the end setelah selesai baca cerita itu, yang ditanyakan tuh bukan maling kundang ternyata dia durhaka ya, tapi pendapat anak-anak tentang maling kundang. Gitu loh. Menurut kamu dia gimana sih maling kundangnya nih? Oh, ternyata dia jahat sampai ibu misalnya gitu ya. Jadi pendapat itu udah digali dari kecil gitu. Perspektif anak-anak tuh udah dibuka gitu, dan akhirnya jadi beragam. Nah, gurunya juga bertindaknya sebagai fasilitator, bukannya enggak kamu salah. Itu harus gini. Tapi gurunya kayak fasilitator aja gitu. Kenapa kamu berpikir bahwa dia baik maling kundang gitu kan, dia apa yang kamu ingin, tapi kan dia merantau misalnya, dia melihatnya dari sisi merantau ya, ini yang dia. Ya makanya gede-gedenya udah lebih kritis. Jadi yang tanya semuanya anak-anak. Saya aja yang gede-gede. Nanya. Terus setelah selesai sesi tanya jawab, kita diberikan kudapan ya, makanan buat yang lapar silahkan, itu ada pizza beserta dengan makanan biji-bijian gitulah gitu. Setelah itu kita siap jalan. Nah, di dalam dibagi menjadi beberapa tim dan arahnya beda. Nah, beda. Nah, kita diberi bekal satu kertas. Kertasnya mungkin nanti bisa saya share. Jadi kertas itu berisikan gambar-gambar binatang. Ada kakak tua putih, ada koala, ada wombat, ada possum, kemudian ada laba-laba, kemudian ada kanguru, ada ruban juga, ada banyak gitu. Dan dikasih lingkaran putih. Nah, kalau nanti kita melihat, maka kita mencentang itu. Jadi kita itu nggak hanya sekedar melihat, tapi kayak bermain puzzle nih. Wah, ada sekian binatang nih gitu. Kalau pas beruntung semuanya bisa dapat. Tapi kalau tidak ya beberapa, karena kita di alam liar. Karena itu di wildlife. Jadi lo ada kemungkinan nggak akan ketemu. Begitu. Itu yang bentuk fisiknya, Bang. Di baliknya kertas itu adalah gitu. Apakah kamu mendengar satu kepak kelelawar? Kepak kelelawar. Terus keren. derap lompatan kanguru gitu. Jadi benar-benar kita itu mengeksplornya nggak hanya visual, tapi audio juga. Terus kemudian ada banyak di situ yang kita istilahnya interaktif gitu jadinya. Kita itu nggak hanya sekedar melihat nyenter-nyenter, enggak. Tapi kita benar-benar dikasih clue-clue. Kalau mau melihat malam hari dengan lampu itu, yang kita lihat pertama adalah kilatan dari mata binatang. Karena dia akan reflektor gitu. Jadi, habis itu kita baru akan memfokuskan di situ. Jadi, karena kalau binatang keluar malam pasti dia matanya tajam kan. Dan itu biasanya memang memantulkan cahaya gitu. Nah, gara-gara itu saya bisa menemukan laba-laba
hantu bah istilahnya. Oh ya. Ghost spider kalau nggak salah. Itu padahal binatang itu kecil, mungkin hanya sebesar biji kacang hijau gitu. Tapi ketika di hamparan tanah yang sama rumput-rumput itu, saya bisa lihat Bang. Oh ya, ada kilatan dua kayak permata gitu. Betul saya deketik benar Bang. Dan itu ilmu simpel ya. Iya, Ilmu simpel bahwa Iya. bahwa mereka cahaya matanya merefleksikan Ya, jadi termasuk cari itu aja gitu kan. termasuk jamur-jamur Bang. Jamur-jamur. Jadi jamur itu dia kayak berwarna gitu kalau malam itu bagus. Jadi satu yang menarik itu adalah kita dibekali sama lembar kertas yang kita boleh isi. Jadi saya ngelihat possum 3 kali, yang ini 3 kali. Saya ngelihat kakak tua 1 kali. Saya ngelihat burung hantu 1 kali, yang possum 7 kali gitu ya. Jadi itu bisa interaktif. Kita itu kayak punya tugas gitu, bukan hanya sekedar jalan kayak tugas. Kemudian kalau kita mendengarkan ini ya kita centang lah gitu. Nah, kemudian itu kan experience ya kita ya. Malam-malam jalan-jalan melihat ini, terus dengan kontur yang berbeda gitu. Di tengah jalan kita berpapasan dengan tim lain. Ya. Kan tadi ada tim yang nggak ke arah kanan, ada ke arah kiri, ya gitu. Nah, di satu titik kita ketemu dengan tim lain. Nah, ketika bertemu dengan tim lain, itu terjadi pergantian guide. Oke. Jadi yang tadi yang guide tim A, dia berubah guide tim B. Yang tadi tim B guide tim A. Nah, kita berjalan dengan guide yang berbeda itu, jadi semangatnya beda lagi. Yang tadi saya ketemu dengan ibu-ibu, sekarang saya ketemu dengan bapak-bapak. Nah, jadi atmosfer kita itu, kan kalau orang jalan lama-lama kan juga ada rasa bosan pasti. Iya, betul. Tapi ketika ganti gitu, beda lagi. Nadanya beda, sudut pandangnya beda, gitu. Menarik. Jadi tengah jalan itu terjadi bergantian gitu. Wah, keren ini mekanismenya itu. Nah, terus jalan lagi nih. Yang tadinya kita fokus nih. Oke, karena sudah ini, mereka udah punya pengetahuan tentunya ya. Ini kemungkinan yang masih bisa adalah binatang ini masih gitu. Kalau sudah jam segini itu biasanya ini udah nggak ada nih gitu. Gitu. Nah, ternyata setiap tim itu jumlah apa yang dilihat bisa beda-beda. Ada yang lihat kanguru, saya nggak lihat. Tim lain lihat. Ekspresinya jadi berbeda juga gitu. Jadi waktu setelah selesai, akhirnya kan ngumpul lagi di camp. Di base camp itu, kita bisa saling tukar cerita. Sebenarnya di situ disediakan penghangat tadi malam, cuman kebetulan nggak berfungsi, jadi gasnya mungkin ada macet gitu. Akhirnya disediakan teh sama kue-kue dan kita ngobrol. Nah, disitulah keakraban itu terjadi saling menukar informasi. Kamu tadi dapat apa? Aku dapat ini itu. Dan pastinya networking lebih besar lagi. Buat Mas Giro. Saya ketemu juga yang orang yang Indonesia, jadi ngobrol dia sudah puluhan tahun, jadi itu menarik sih. Ya, tapi itulah sesuatu yang gue jujur gue tidak expect untuk dapat di sini sih. Artinya ketika belajar women economic empowerment, ya gue akan berpikir bagaimana perempuan struggle untuk mengembangkan bisnisnya mereka, atau mendapatkan peran mereka dalam konteks memajukan ekonomi negara lah gitu, atau keluarga atau siapapun gitu. Nah, tapi ketika dapet yang kayak gini, gue tuh yang wow, ini keren banget sih. Pelaku langsung itu dilibatkan untuk kita tuh bisa mengalami. Jadi nanti teman-teman, nanti gue cantumin link ya, kalau misalnya mau tahu, mungkin lo ada yang punya kesempatan untuk pergi ke Adelaide, nanti bisa kontak Ibu Rosi sama Pak Budi. Nanti website-nya juga gue cantumin. Kemarin juga kalau nggak salah istri gue tuh dikasih link ke aplikasi gitu yang ada yang lupa Bang, beneran. Jadi setelah selesai, ini terlewat ya informasinya. Untuk diingetin. Jadi setelah kita selesai kan tadi kita mendokumentasikan. Nah, itu kita memang jauh hari itu udah diinformasikan.
silahkan install Hmm. di handphone Anda. Hmm. Nah, aplikasi namanya iNaturalis. iNaturalis. Nah, Naturalis. I. Ya, Huruf I. Nah, Huruf I, iNaturalis. terus naturalis gitu. Pakai T terakhir. Nah, di situ itu aplikasi di mana kita bisa berkontribusi, Mbak. Jadi dari foto yang kita dapatkan, itu kita bisa upload menjadi bagian dari penjelajahan kita. Betul. Dan itu nanti berjejaring seluruh dunia ada. Iya. Nah, kemarin tuh istri gue Sylvie udah ngedownload tuh. Iya. Dan dia juga udah ngelihat ternyata dari Lombok. Iya. Itu juga udah ada yang contribute gitu. Jadi kita punya niatan lah salah satunya untuk kontribusi juga gitu. Nanti gue taruh deh linknya di namanya di bawah gitu. Oke, Mas Kito. Siap. Sudah malam, waktunya kita makan malam. Siap. Sylvie juga udah masak sesuatu buat kita. Oke. Thank you banget ya udah mampir ke channel gue. Nanti Siap, kita siap. ngobrol-ngobrol lagi sama. Oke. Nanti mungkin dengan tema yang lebih dahsyat ya. Ya, mudah-mudahan dan bermanfaat. Teman-teman disabilitas kalau mau kontak Mas Kirno bisa kemana? Bisa lewat email di kirnojogja@gmail.com atau minta nomor ke Banjek. Oke, boleh ya, nanti gua share secara pribadi ya. Iya, Kalau iya. nggak gua taruh di bawah, tapi nanti bisa teman-teman bisa komen inbox ke gua kalau mau nomor Mas Kirno. Oke. Thank you semuanya udah nonton. Silakan klik like, subscribe, pokoknya tombol-tombol di bawah itu lakukan sesuatu dengan mereka dan kita akan kembali dengan video-video berikutnya. Bye bye.